Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materi yang kemarin setelah selesai mengobrol 4 kewajiban umat Islam terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Sekarang kita masuk ke bagian C, di mana bagian C ini adalah takziah ya, atau melayat kalau bahasa kita. Nah, takziah ini adalah dengan maksud menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Nah, artinya di sini yang dihibur, ingat, bukan jenazahnya ya, bukan jenazahnya, tapi orang yang tertimpa musibah kematian. Artinya yang terkena bukan orang yang terkena kematiannya, tapi orang yang terkena musibah kematian itu keluarganya, saudaranya. Nah, kita bertakziah, melayat untuk menghibur mereka ya, untuk menghibur mereka. Jangan sampai kita ketika ada tetangga kita atau ada orang yang meninggal di kampung kita cuek-cuek saja. Nah, jangan sampai seperti itu. Disunahkan untuk bertakziah atau melayat keluarga yang ditinggalkan ya. Para muazziyin, orang laki-laki yang bertakziah, atau muazziat, perempuan yang bertakziah, hendaknya memberikan dorongan kekuatan. Ingat, ketika bertakziah, apa yang harus kita lakukan, terutama untuk kalian mungkin yang masih awam, kalau misalkan orang tua kita sudah pada tahu apa yang harus dilakukan ya. Tapi kalau untuk kalian anak-anak, khususnya siswa tingkat SMK, kebanyakan mungkin tidak tahu ketika ada yang meninggal nyaho engkewe nungguan minta sholawat pas dikuburkan kan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya, apalagi jika teman kita yang meninggal, sok melayat ke sana. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah memberikan dorongan kekuatan mental atau menasihati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Nyawa ya, minimal ngomongna cing sabar we kanu ditinggalkeun teh ya. Minimal berusaha seperti itu, minimal. Nah, di sini Abu Umayyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa anak perempuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang untuk memanggil dan memberitahu beliau bahwa anaknya dalam keadaan hampir mati. Beliau bersabda, "Kembalilah engkau kepadanya, katakan bahwa segala yang diambil dan yang diberikan, bahkan apapun yang ada di hadapan kita, kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menentukan ajalnya, maka suruhlah ia sabar dan tunduk kepada perintah." Nah, di sini maksudnya untuk menguatkan anak perempuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, bahwa ketika ajal hendak datang, Rasul pun tahu, tetapi anak perempuan Rasulullah ini bermaksud untuk memberitahu Rasulullah bahwa salah satu anaknya akan meninggal. Ngagagerwan bapana wajar lah ya, tapi Rasulullah itu jauh lebih tahu kapan ajalnya akan meninggal. Maka dia diperintahkan kembali dan bilang kepada seseorang yang disuruh tadi bahwa segala yang diambil dan diberikan, bahwa apapun yang ada di hadapan kita kepunyaan Allah. Artinya Rasul itu tahu bahwa anaknya sedang merasakan sakaratul maut ya. Nah, di sini fungsinya untuk menyabarkan. Nah, di sini ada adab atau etika orang bertakziah. Jadi kita bertakziah ini dengan tujuan untuk memberikan dorongan kekuatan, baik itu mental, bisa juga nanti ada materi ya. Materi itu bisa berupa uang, kebanyakan seperti itu biasanya sok ngamplop lah. Jadi tekan hajatnya ngamplop anu meninggal oge sarua. Nah, sini ada adab-adabnya. Adabnya yang pertama adalah menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Nah, di sini ketika kita adabnya itu yang pertama menyampaikan doa ya, menyampaikan doakan
doakan orang yang ditinggalkan supaya sabar, doakan orang yang meninggal itu supaya minimal diterima iman Islamnya. Itu adab yang pertama. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Jangan sampai kita bertajiah, melayat, ketika sampai di rumah duka kita malah membicarakan kejelekan si jenazah. Nah, jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, selain yang tadi yang menambah musibah, adab yang ketiga juga jangan sampai canda tawa, apalagi sampai terbahak-bahak. Jangan sampai tong loba heureuy, karena di situ bukan tempat untuk bercanda, bukan tempat untuk tertawa ya. Jadi istilahnya kumaha, nambah sedih ulah, terus bercanda atau tertawa pun juga tidak boleh ya. Jadi yang dibicarakan di sana kebaikan si jenazah, supaya si keluarga yang ditinggalkan oleh jenazah ini bisa sabar, bisa menerima meninggalnya salah satu saudara mereka ya. Yang keempat, adabnya itu adalah usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Jadi ketika kita melayat, alangkah lebih bagusnya sampai selesai dikuburkan kita masih di sana ya. Ketika kita datang mensolati, lalu menyolati, lalu ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman sampai selesai nepi ka dibere sholawat lah lamun barudak kebiasaan. Nah, kita sampai selesai dikuburkan ya. Yang kelimanya adalah adabnya itu membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Nah, di sini dari membuatkan makanan mungkin jarang kita lakukan, tapi ini adalah adab yang kelima ya, harusnya seperti ini. Demikian perintah Rasulullah SAW kepada keluarganya sewaktu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Nah, itu tentang takziah ya, tentang takziah. Jadi jangan ketika kita takziah usahakan memenuhi adab yang tadi ya, Nah, sekarang ziarah kubur. Kalau tadi takziah, sekarang ziarah kubur. Ziarah itu artinya secara bahasa itu artinya berkunjung. Sedangkan kubur artinya pasti kuburan. Nah, ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Jadi tujuan kita berziarah adalah mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Lain menta anu ya, lain kade. Tetapi niat kita berziarah kubur itu adalah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian, bahwa kita pun akan berada di posisi seperti mereka. Nah, itu ya. Pada zaman awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan satu hal yang tidak baik. Misalnya menangis di kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang lebih bahaya adalah meminta sesuatu kepada si mayat yang ada di kuburan. Nah, ini yang bahaya, yang mungkin dikatakan salah kaprah ya. Kita berziarah bukan mendoakan si mayat, tapi justru malah meminta sesuatu. Nah, ini yang salah, itu masuknya adalah musyrik ya. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan berziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayat. Jadi orang ziarah kubur teh orang minimal kaingetkeun urang ge bakal paeh. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Jangan sampai kita kita berziarah kubur malah minta hayang anu komo mentana hayang payu ka awewe mah, atau sabaliknya hayang loba ditaksir ku lalaki. Nah, hal ini sangat baik yang tadi mengingat kematian dan mendoakan si mayat. Halnya sangat baik karena dengan mengingat mati kita akan selalu berhati-hati dan memperbanyak amal soleh. Nah, itu tujuannya. Jadi tujuan berziarah kubur itu ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Nah, ini dalil tentang berziarah kubur. Dalilnya ada, ya. Di sini ada beberapa hikmah dari ziarah kubur. Yang pertama adalah tadi tentu yang mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian kita jadi lebih hati-hati, minimal aya kasihan lah rek nyen dosa teh kitu. Yang kedua, dapat bersikap zuhud. Zuhud ini menjauhkan diri dari sifat keduniawian, artinya henteu bawa-bawa ku tren. Ya. Ayeuna usum tiktokan jadi tiktoker miluan. Lalaki-lalaki gue gegeolan. Aduh. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, hikmah dari ziarah kubur ini adalah selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Nah, ini yang penting, ya. Kalau kita berziarah kubur, kita mengingat kematian, kita akan selain tadi berzuhud, menjauhkan sifat dari duniawi, kita akan memperbanyak amal untuk bekal di akhirat. Yang keempatnya, mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya dan menerima amal baiknya dan mendapat ridhonya, tentunya ridhonya supaya masuk surga pastinya, ya. Kita mendoakan saja. Masalah diterima dan tidaknya doa kita itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya berdoa, ya. Nah, itu adalah 4 hikmah dari ziarah kubur. Apabila kita lanjutkan, apabila kita mau berziarah kubur, sebaiknya perhatikan adab atau etika berziarah kubur. Nah, di sini juga sama ada adabnya. Tadi takziah ada adabnya, ziarah pun ada adabnya. Yang pertama, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulah kabaon, ulah karena kapaksa, kamu mengharapkan dengan seukur minta sholawat, malah janganlah, ya. Jadi niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu seperti apa? Seperti Quran surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Artinya teu kudu sebutkeun urang mah ikhlas, teu kudu kitu, ya. Sampai di pintu kuburan, pintu makam biasanya, ya, batas makam, ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ucapkan seperti ini. Ini adabnya. Yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Nah, ini tidak banyak mengenai urusan dunia, ya. Jangan sampai kita berziarah kubur diobrolkeun persib terus, ya. Jangan sampai seperti itu. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Nah, berdoa sama seperti tujuan yang tadi. Ini adab yang keempat, berdoa. Yang kelima, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Nah, ini yang banyak dilakukan karena mungkin pemakamannya sempit. Kita jangan sampai menduduki atau sampai melangkahi kuburan, ya. Apalagi sampai ke batu nisan. Komo aya nama loba anu kan kebanyakan makam itu sekarang pakai keramik, pakai tembok. Dari yuk ke cari ngekeng dirinya cari ngogo. Nah, jangan sampai seperti itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Itu adab dari ziarah kubur. Nah, untuk takziah dan ziarah mungkin cukupkan dulu sekian. Untuk tugasnya apa ya? Nah, untuk tugasnya kalian hafal ucapan salam yang diajarkan Rasulullah ini. Kalian hafal, bikin rekam, terus rekam ucapan kalian mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, fa innaka insyaallahu bikum lahikun. Nah, ini direkam, nanti diupload di Classroom, ya. Nanti diupload di Classroom. Itu saja mungkin dari Bapak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.